SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil mandiri dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada adik-adik semuanya, calon siswa baru SMA Negeri 1 Patok tahun pelajaran 2020-2021. Pada pagi hari ini kita akan mulai melaksanakan kegiatan kita untuk pengenalan lingkungan sekolah kita. Adik-adik, seperti yang kalian telah ketahui bahwa belajar di SMA Negeri 1 Patok atau belajar di sekolah manapun itu perlu untuk mengetahui apa yang ada di dalam sekolah itu sendiri tentunya, ya kan? Oleh sebab itu pada kesempatan ini Bapak akan memberikan kepada kalian semua informasi mengenai sebagian dari yang ada di sekolah kita ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Suyatna, dan selanjutnya ini nanti untuk visi dan misi SMA Negeri 1 Patok untuk secara utuhnya kalian di lain slide nanti, di lain kegiatan kalian bisa melihat sendiri, bisa mengakses. Kalau perlu kalian cetak bisa, kalian hafalkan juga lebih bagus, akan lebih sip lagi apabila kalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Bapak berkeyakinan kalian pasti sanggup untuk melaksanakannya. Nah, adik-adik, ini Bapak masih memanggil kalian adik-adik. Mengapa? Karena kalian baru setelah tanggal 5 nanti kalian sudah mengikuti mengikuti kegiatan MPLS ini secara utuh selesai, maka kalian baru kemudian akan ditetapkan benar-benar 100% sudah siswa SMA Negeri 1 Patok. Nah, adik-adik, ini untuk visi misi SMA Negeri 1 Patok Bapak bawakan atau Bapak sajikan kepada kalian semuanya, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya Pak ingin menyampaikan kepada kalian, barangkali kalian sudah tahu visi itu apa, misi itu apa. Nah, secara kasarnya visi itu adalah merupakan impian kita semua. Jadi misalnya kalian belajar di SMA 1 Patok, visi kalian apa? Nah, mungkin kalian bisa belajar dengan baik sehingga nanti kalian menjadi lulusan yang berguna dan keluarannya kalian bisa menjadi pejabat, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu dari visinya. Kemudian misi, untuk misi ini adalah yang akan kalian laksanakan untuk mewujudkan impian kamu itu. Kalau impian kalian itu misalnya A, kemudian kalian harus bagaimana dan sebagainya, dan nanti akan dijabarkan lebih jauh lagi, ada tujuan dan sebagainya. Nanti bisa kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Namun pada kesempatan ini hanya yang pokok saja sebagai bekal awal untuk kalian bisa segera menyesuaikan diri di sekolah kalian yang baru ini. Nah, untuk visi misi SMA Negeri 1 Patok, ya, visinya yaitu unggul dalam bidang IMTAK dan IPTEK, terampil mandiri bertanggung jawab, berbudaya serta peduli lingkungan. Coba kalian lihat itu ya di HP, di gadget kalian atau di laptop kalian. Visi itu di situ dalam satu kalimat tadi, dalam satu konteks tadi, ada unggul dalam IMTAK dan IPTEK, ada terampil mandiri dan bertanggung jawab, berbudaya, peduli lingkungan. Keempat itulah visi kalian atau itulah visi sekolah
untuk yang akan kita raih. Artinya itulah impian atau cita-cita sekolah ini. Nah, jadi unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil, mandiri dan bertanggung jawab, berbudaya, dan peduli lingkungan. Kemudian kita urai satu persatu. Untuk visi, ketika kita mempunyai sebuah visi, tentu saja harus ada indikator pencapaiannya, ya kan? Harus ada indikator pencapaiannya. Karena dari indikator itulah kita bisa memantau apakah kita nanti akan sampai pada impian kita atau tidak. Jadi ini merupakan perencanaan yang harus kita tetapkan ketika kita akan meraih mimpi kita itu. Yang pertama, unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Dari ada IMTAK, ada IPTEK. Mengapa IMTAK dulu, tidak IPTEK terlebih dahulu? Jadi pada dasarnya adik-adik, kita untuk IMTAK itu adalah yang berurusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk IPTEK itu adalah yang berurusan dengan duniawiyah, ya, yang dengan duniawi. Makanya ini di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Patok mengutamakan untuk yang persiapan kita untuk di yang bersifat IMTAK dan IPTEK-nya untuk mendukung dalam kehidupan kita di dunia ini. Indikator pencapaiannya itu unggul dalam melaksanakan syariat agama. Ya, kalian perhatikan dari situ merupakan syariat agama. Jadi untuk IMTAK kita ada hubungannya dengan syariat agama. Ini kita upayakan untuk bisa unggul di sekolah ini, bisa unggul, kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian unggul dalam pembekalan IMTAK dan IPTEK. Nah, dari situ nanti dalam kalian akan dibekali, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. IMTAK itu yang berupa nanti ada ya, bisa mudahnya saja bisa disebut dari segi-segi keagamaan, kerohanian. Kemudian IPTEK ini adalah untuk yang akademik kalian. Ya, macam-macam di sana. Kemudian unggul dalam kepribadian yang dilandasi akhlak terpuji dan disiplin tinggi. Tentu saja indikator pencapaian yang unggul dalam kepribadian ini tentu harus kalian disiplin, harus mempunyai disiplin yang tinggi. Karena tanpa disiplin jelas akan sulit sekali. Bahkan ketika sudah disiplin, nanti kedepannya kalian tidak boleh kendor-kendor, harus disiplin terus, sehingga kalian nanti akan dengan mudah mewujudkan visi yang ini. Kemudian visi yang kedua, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu indikatornya lulus uji kompetensi keterampilan dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Gunung Kidul. Perlu adik-adik ketahui, di sekolah kita di SMA Negeri 1 Patok ini ada satu hal yang merupakan kebanggaan kita, yaitu adanya pembekalan keterampilan yang dipandu langsung dan disertifikasi oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Gunung Kidul. Ini untuk mempersiapkan kalian, bagi kalian misalnya nanti lulus SMA karena kalian beruntung menjadi anak orang berada, kalian mungkin bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun apabila nanti kalian ada kendala, misalnya ekonomi dan sebagainya, kalian sudah bisa berwirausaha terlebih dahulu dengan bermodalkan kompetensi keterampilan yang kalian peroleh. Namun kalian juga harus tetap ingat bahwa pada dasarnya melanjutkan di SMA itu arahnya adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, walaupun nanti sudah lulus SMA, kebetulan kalian bisa menerapkan keterampilan dengan baik, sudah bisa cari uang, sudah bisa berbisnis, namun jangan lupa untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa?
Karena melanjutkan ke perguruan tinggi ini biasanya kendalanya adalah di ekonomi orang tua. Ya. Namun di samping itu juga mungkin adalah kendala-kendala yang lain, tapi ingat bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Dan ini harus menjadi pegangan bagi kalian dalam selalu meningkatkan ilmu, pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang B yaitu mampu menyelesaikan masalah tanpa ketergantungan pada orang lain. Nah, ini adalah sifat mandiri nggih, mampu menyelesaikan masalah tanpa tergantung pada orang lain. Jadi ini akan mewujudkan atau akan menjadi cerminan kemandirian kalian. Jadi upayakan kita nanti jadi orang jangan sampai tergantung pada orang lain. Nanti malah jadi beban masyarakat pula. Kemudian selanjutnya yang C yaitu memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, itulah adik-adik yang namanya tanggung jawab ini sangat diperlukan oleh manusia, oleh orang. Terutama seperti dalam usia-usia kalian itu sifat tanggung jawab akan sangat berpengaruh atau dominan dalam pergaulan dalam masyarakat luas terutama. Karena kalau kita sudah dikenal misalnya tanggung jawabnya rendah dalam mengerjakan tugas, nah itu nanti sudah akan menunjukkan karakter yang tidak baik dan itu jangan sampai terjadi. Makanya memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugas ini menjadi sasaran kita. Kemudian visi yang ketiga yaitu berbudaya. Berbudaya itu kalau dalam bahasa asingnya bisa kita sebut well mannered apa-apa begitu. Artinya berbudaya. Indikator pencapaiannya terciptanya budaya senyum, sapa, dan salam dalam interaksi antar warga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini sudah biasa kalian laksanakan, namun ini beberapa bulan terakhir seperti yang kalian ketahui sekolah-sekolah karena ada kalian memakai masker, kalian hanya boleh tegur sapa namun salam, namun untuk biasanya yang dilaksanakan jabat tangan karena COVID ini sementara tidak bisa kita laksanakan. Makanya mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita segera bisa melaksanakan tatap muka dengan sepenuhnya di sekolah. Nah, nanti biar di pembelajaran kalian lebih gayeng lagi. Kemudian yang B terciptanya budaya bebas narkoba, kekerasan dan bebas asap rokok di sekolah maupun lingkungannya. Nah, ini kalian tidak usah mimpi bisa merokok di sekolah ini. Kalian mungkin coba-coba merokok di luar halaman saja, di luar lingkungan sekolah ini, begitu ketahuan kalian pasti akan disampaikan ke pihak sekolah oleh masyarakat. Makanya merokok apalagi narkoba itu sudah harus kalian jauhi sejauh mungkin karena kalian akan semakin dewasa dan apabila nanti kenal rokok maka kalian akan suatu saat akan mendapatkan masalah dengan rokok ini. Dan kalian harus yakin bahwa kalian bisa berhasil tanpa narkoba, kekerasan maupun rokok. Kemudian yang C yaitu terciptanya budaya kebersamaan dan kedisiplinan. Nah, ini nanti kalian akan bersekolah di SMA Negeri 1 Patok ini nanti akan ada aturan main di sana yang mengatur tentang tentang tata cara kalian melaksanakan pendidikan atau mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Patok ini. Yang D yaitu terciptanya budaya bersih dan tertib. Nah, ini kalian jangan lupa, kalian Bapak yakin pasti kalian bisa mengikuti
dengan sebaik-baiknya. Karena mulai sekarang kita sudah diajarkan budaya bersih, dan nanti di sekolah ini kalian harus mengupayakan untuk bisa tertib. Dan Bapak yakin di waktu SMP kalian sudah tertib, sudah merupakan hal yang biasa. Karena memang kalian anak-anak yang baik, ya kan? Yang visi yang keempat yaitu peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Jadi SMA Patruk ini peduli lingkungan, dan indikator pencapaiannya yaitu melalui mencintai lingkungan. Nanti akan ada program berkaitan dengan lingkungan di sekolah ini, kalian bisa ikuti setelah mungkin secepatnya bisa kita laksanakan ketika DIY sudah hijau dan kalian bisa sekolah, bisa tatap muka, bisa melaksanakan kegiatannya di sekolah. Yang B yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan hijau. Nah, nanti sekolah kalian, nanti kalian dari mengikuti pengenalan sekolah secara online dari rumah. Ini nanti oleh Bapak Ibu guru atau semuanya saja yang terlibat dalam pengenalan sekolah ini, kalian akan disajikan pojok-pojok ataupun ataupun sudut yang manapun di sekolah ini yang bisa kalian yang menjadi lingkungan kalian. Ini nanti setelah kalian masuk sekolah kembali, ini akan menjadi tanggung jawab kalian juga untuk memeliharanya. Karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan hijau. Kemudian yang C yaitu memiliki kepedulian sosial. Nah, ini di sekolah kita kepedulian sangat yang bersifat sosial sangat diperlukan. Ya, mungkin tidak hanya di sekolah kita, di dalam masyarakat juga seperti itu. Kemudian yang D, peduli dan tanggap bencana alam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa SMA Negeri 1 Patruk ini sudah merupakan sekolah yang tanggap bencana. Ya, sekolah tanggap bencana. Ini kita sudah bersertifikasi, dan di Gunung Kidul itu yang setahu Bapak baru SMA Patruk inilah yang pertama kali melaksanakan sebagai sekolah tanggap bencana. Itu mengenai visi sekolah kita, yaitu jadi ada 4 tadi. Kemudian sekarang kita ke misi, ya. Misi itu apa? Misi itu adalah yang kita laksanakan untuk meraih mimpi atau upaya kita untuk meraih mimpi. Itu seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi untuk melaksanakan impian meraih impian kita tadi, di impian sekolah tadi, ini sekolah atau SMA Negeri 1 Patruk melaksanakan berbagai hal yang berbentuk misi. Yang pertama yaitu melaksanakan pengamalan ajaran agama dan memiliki kesadaran diri untuk beraktivitas dan beribadah. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kalian ikuti nanti ini yang akan dilakukan oleh sekolah, baik dalam aktivitas ibadah, kemudian aktivitas pembelajaran kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memberdayakan seluruh komponen sekolah dan sumber daya sekolah dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan minat peserta didik. Nah, kalian sebagai peserta didik nanti kalian akan ikut andil di dalamnya. Kemudian yang keempat, membiasakan perilaku jujur, disiplin, peduli, santun, responsif, dan proaktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang kalian ketahui, adik-adik, jujur itu merupakan modal yang paling besar. Nah, kalian tahu ya kan, yang namanya di suatu komplek yang terdiri atas orang-orang culas, ketika mencari satpam, mereka pun akan mencari satpam yang jujur. Nah, kalian bisa bayangkan betapa
besarnya nilai kejujuran itu. Jujur sangat memiliki arti dalam kehidupan seorang manusia. Yang kelima, yaitu membentuk kepribadian peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup, serta siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini yang tadi Bapak katakan, nanti ada pendidikan kewirausahaan di sekolah ini, kalian bisa ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan besok setelah kalian lulus SMA bisa kalian terapkan, bisa kalian praktekkan, bisa kalian kembangkan di masyarakat sehingga menjadi semacam atau sejenis bisnis begitu yang bisa mendatangkan profit atau keuntungan bagi kalian. Apabila kalian tekuni dengan sebaik-baiknya, saya yakin kalian bisa bisa untuk apabila belum kuliah kalian bisa pergunakan sebagai biaya kuliah, atau kalau kalian bisa langsung kuliah kalian kembangkan kewirausahaan itu pun nanti kalian berkuliah sambil berwirausaha, itu sangat bagus. Artinya kalian nanti sudah bisa mandiri, ya, itu seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu membentuk peserta didik berkarakter mandiri, terampil dan bertanggung jawab dengan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, itu ada kaitannya yang Bapak sampaikan di depan tadi, ya, itu kalian nanti ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalian mulai kenali diri kalian, potensi kalian sebagai peserta didik. Mudah-mudahan nanti keterampilan serta kemandirian yang sudah kalian peroleh itu nanti bisa menjadi modal utama bagi kalian. Yang ketujuh, melaksanakan layanan bimbingan konseling dan model pembelajaran yang aktif dan efisien berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global. Nah, ini selain Bapak Ibu guru, nanti kalian juga akan mendapat guru bimbingan yang akan selalu setia memantau dan mengawal kegiatan pembelajaran kalian di sekolah. Ya, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan kurikuler, dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan layanan di sekolah kita. Nanti kalau misalnya kalian ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin konsultasi dan sebagainya, silahkan. Ya. Pembimbing yang ada di sekolah di SMA Negeri 1 Patok ini cukup profesional, adik-adik. Yang kedelapan, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, tertib, indah, sejuk, dan bersahabat. Nah, inilah yang kita impikan. Bagaimana caranya? Ini nanti kalian akan berkolaborasi dengan semua warga di sekolah untuk mewujudkannya. Yang kesembilan, menciptakan hubungan yang harmonis dengan lembaga lain dan masyarakat yang didasari rasa saling percaya dan mendukung. Jadi adik-adik, sekolah kita juga bukan hanya bekerja sendiri, namun kita memiliki kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti yang Bapak contohkan di depan tadi, yaitu berupa kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, dengan BLK Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi kalian semua, sehingga nanti ketika rasa saling percaya ini sudah terdukung, sudah terbentuk, maka kita bisa melaksanakannya dengan baik dan harmonis. Kemudian yang ke-10 itu menciptakan kesadaran warga sekolah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini Bapak mengharapkan asong kalian atau kontribusi kalian dalam mewujudkan visi sekolah kita melalui misi yang Bapak sampaikan ini, yang ke-10 ini, yaitu menciptakan kesadaran warga sekolah, karena kalian juga merupakan warga sekolah. Walaupun sekarang masih baru, nanti setelah tanggal 5 kalian akan ditetapkan menjadi warga sekolah SMA Negeri 1 Patok, dan kalian wajib ikut berkecimpung di dalamnya. Yang ke-11 yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya. Nah, ini nanti
kalian setiap Kamis Pahing, nah, barangkali waktu di SMP kemarin belum, tapi kalau nanti sudah tatap muka, sudah pembelajarannya sudah berlangsung secara baik, ini nanti setiap Kamis Pahing kita akan melaksanakan apel budaya di sekolah kita ini. Kalian sudah pernah lihat di videonya SMA Patok kan, yang mengenai bagaimana cara pelaksanaan Kamis Pahingan istilahnya. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat fotonya, pernah melihat filmnya, pernah melihat videonya. Yang ke-12 yaitu mengembangkan sikap peduli dan tanggap terhadap bencana alam. Nah, ini wajib semua warga wajib terlibat di dalamnya, karena bagaimanapun juga kita sebagai sekolah tanggap bencana ini wajib melaksanakan, karena ini bagaimanapun juga ini untuk memperoleh gelar sekolah tanggap bencana dulu itu tidak mudah, adik-adik. Jadi harus melalui pelatihan dan sebagainya, dan sekarang sudah diterapkan di sekolah kita ini. Silahkan nanti ikut andil di dalamnya sebaik-baiknya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang 13, menciptakan kesadaran etika berlalu lintas. Nah, ini adik-adik, kalian barangkali waktu SMP kemarin sudah banyak yang pakai sepeda motor ya. Nah, nanti setelah di SMA ini, Bapak yakin kalian akan semakin sadar mengenai etika berlalu lintas. Nanti besok kita koordinasi dengan pihak kepolisian dengan Poltas untuk mengadakan semacam penyuluhan di sekolah kita apabila pertemuan kita sudah boleh mengadakan pertemuan, melaksanakan kegiatan dengan tatap muka. Besok kita laksanakan. Namun Bapak yakin kalian sudah semakin besar, sudah semakin dewasa, kalian pasti akan semakin sadar tentang etika berlalu lintas. Nah, silahkan diterapkan dengan sebaik-baiknya, karena kalian harus ingat bahwa ketika kalian seorang siswa, maka kalian di pundak kalian itu selalu ada nama baik alma mater. Nama baik alma mater ini harus kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya Cah Patok melanggar lalu lintas, apalagi terkena kasus lalu lintas tabrak lari, itu yang paling tidak disukai, itu yang paling dibenci, karena merupakan semua pelanggaran yang paling berat dalam hidup ini, yaitu tidak bertanggung jawab sampai apalagi sampai mencelakakan orang lain. Ini jangan sampai terjadi pada kalian semua. Kemudian yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu menciptakan sekolah aman. Nah, ini sekolah kita sudah merupakan sekolah aman yang sudah komitmennya disampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwa sekolah kita ini merupakan sekolah aman. Ingat, di SMA Negeri 1 Patok tidak boleh terjadi bullying, ya, tidak boleh terjadi bullying. Kalau sampai ada bullying, nah ini nanti kamu akan selain berurusan dengan orang tuanya teman kamu, nanti kamu akan berurusan dengan hukum, ya akan berurusan dengan masyarakat. Ini nanti malah kalian menjadi tidak nyaman, dan sekolahnya pun kalian bisa menjadi amburadul. Itu seperti itu. Jadi adik-adik, itulah tadi yang Bapak sampaikan sebagai sebagai pembuka untuk mengawal kegiatan MPLS kalian yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 5 nanti. Kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, dan Bapak dan juga warga sekolah atau keluarga besar SMA Negeri 1 Patok, termasuk nanti juga akan termasuk kalian, untuk pencapaian visi melalui misi yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Demikian kami minta partisipasi kalian selanjutnya, dan silahkan
ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Selamat ber-MPLS di SMA Negeri 1 Patok untuk kalian menuju masa depan yang cerlang-cemerlang dan sekolah kita yang semakin berjaya. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.